Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wala tu'assir rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Habis sanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna itu harfu taukid, artinya sesungguhnya, menyatakan penjelasan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menggunakan harfu taukid. Kenapa Allah berkalam dengan menggunakan harfu taukid? Karena manusia itu ada 3 karakter, 3 jenis karakter manusia. Pertama namanya khali zihni. Khaliun itu suci, bersih. Berarti kelompok yang pertama adalah kelompok yang cerdas, yang dengan mudah menerima penjelasan-penjelasan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya khali zihni. Yang kedua kelompok karakter munkir. Munkir itu inkar. Yang ketiga kelompok karakter murtad atau mutarodid. Kalau dalam kelompok mutarodid dan kelompok munkir, maka Allah menggunakan taukid inna. Jadi di dalam ayat At-Taubah 36 ini Allah menggunakan taukid berarti kita umat Rasulullah dinilai oleh Allah termasuk kelompok yang munkir dan mutarodid. Munkir itu yang menolak, mutarodid yang ragu-ragu itu ya. Jadi semua di dalam Al-Qur'an kalau Allah berkalam menggunakan harfu taukid berarti dia maha tahu karakter manusia itu, ada yang inkar, ada yang ragu-ragu gitu. Dalam ayat ini surah At-Taubah, surah At-Taubah ini kalau membaca dari awal tidak disunahkan membaca basmalah, bahkan ada yang menyatakan haram. Jadi cukup dengan ta'awudz saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau di ta'awudz yang ada di sampingnya di situ. A'udzubillahi minasyamil alim minasyaitonirrajim. Cukup itu saja, ta'awudznya di sampingnya ada itu. Langsung bara'ah. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Kalau pertengahan seperti ini yang kita baca ayat 36 bukan pertengahan. Ada 2 pendapat, boleh dibaca basmalah atau sama pendapat yang pertama itu tidak disunahkan membaca basmalah, bahkan haram, cukup dengan ta'awudz saja. Meskipun ayat yang pertengahan ya. Itu cara membaca dalam surah At-Taubah.
Iddah. Iddah itu hitungan, bilangan. Hitungan atau bilangan. Kalau kita sering mendengar iddah, pernah mendengar kata iddah? Kalau iddahnya suami yang meninggal atau istri yang ditinggalkan suaminya meninggal, itu iddahnya 40 hari. Boleh dia menikah lagi sesudah 40 hari. Berarti selama 40 hari jangan keluar rumah. Itu iddahnya. Ada lagi kata iddah itu bagi wanita yang diceraikan hidup. Bercerai hidup. Hidup dia bercerai, maka ada iddahnya. Kalau dia mau menikah lagi dengan laki-laki lain, tunggu dulu iddahnya 3 bulan 10 hari. Beda. 3 bulan 10 hari. Sama kita pulang haji juga ada iddahnya itu. Jangan keluar aktivitas dulu. Iddahnya 40 hari berada di rumah. Tapi kita langgar semua itu ya. Itu namanya iddah. Hitungan. Ada yang dihitung namanya ma'dud. Ma'dud itu yang dihitung. Kalau yang alat menghitung namanya adad. Makanya dalam ayat ini disebutnya dengan iddah. Yang dihitung apa nih? Asyuhur. Berarti ma'dudnya syuhur. Syuhur itu dari kata syahrun. Syahrun itu bulan. Jamaknya syuhur. Syahrun 1 bulan. Syahroni 2 bulan. Syuhur lebih dari 3 bulannya ya. Jadi yang ma'dudnya syuhur, adadnya iddah. Jadi yang dihitungnya adalah bulan. Nah, dihitung bulan ini. Allah menjelaskan kepada kita bahwa bulan itu Ithna asyara syahran. Ithna asyara syahran. Inna idata syuhuri indallah. Indallah itu menurut penjelasan Allah. Syahran. Ithna asyara syahran. 12 bulan. 12 bulan itu pertama bulan apa, Bu? Muharram. Muharram itu bulan pertama Qamariyah. Bulan pertama Qamariyah. Kalau Januari bulan pertama Syamsiyah ya. Muharram itu bulan pertama bulan Qamariyah. Apa yang terjadi di bulan Muharram? Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Itu terjadi di bulan Muharram ya. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram di situ artinya mulia. Haram di situ artinya istimewa. Hijrah. Apakah umat Nabi Muhammad harus hijrah juga? Harus. Pertama hijrah secara ritual, pindah tempat. Yang kedua, secara idiom hijrah yang terus-menerus adalah hijrah secara spiritual. Bagaimana hijrah secara spiritual di bulan Muharram? Meninggalkan kebodohan. Berarti belajar. Menghilangkan sifat malas menjadi rajin. Menghilangkan sifat perbuatan negatif menjadi perbuatan positif. Itu hijrah juga namanya. Berarti kita wajib hijrah setiap saat dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tuh ya. Kemudian yang kedua bulan Safar. Kalau pakai sin, safaro artinya berjalan.
bulan di mana orang giat berusaha, berjalan, merantau. Kalau digunakan pakai sin, safara. Makanya rumah-rumah pada bulan Safar itu kosong karena laki-laki dan perempuannya ikhtiar mencari kesibukan. Tapi kalau dengan sofar itu kuning, yellow. Ibu lihat daun-daun yang sudah menguning pasti dia berguguran, berjatuhan. Itulah sofar. Itu bulan Safar. Di bulan Safar ini Nabi menikahkan Sayyidina Ali dengan Fatimah pada bulan Safar. Ketika Rasulullah nikah dengan Khadijah juga pada bulan Safar. Menepis keyakinan bahwa katanya di bulan Safar adalah bulan sial, padahal tidak. Makanya sampai-sampai di dalam satu daerah ada namanya Rabu Wekasan. Nah, Rabu terakhir dari bulan Safar. Rabu terakhir dari bulan Safar, Rabu Wekasan, katanya menghilangkan sial. Tidak ada sebenarnya itu. Itu pendapat yang sangat lemah, ya. Hari dan bulan tidak ada yang sial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu keyakinan yang seperti itu yang harus kita hijrahkan, yang harus kita pergi dari keyakinan yang negatif itu, ya. Yang ketiga, Rabiul Awal. Rabi' artinya musim semi perdana, ya. Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, ya. Rabiul Awal itu disebut bulan Maulid, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Jumadil Ula, Jumadil Akhir, ya. Yang kelima, yang keenam Jumadil Ula. Jamad itu beku. Kenapa beku? Karena mereka pertama umat Rasulullah itu pada bulan itu lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah istirahat. Ya, maka disebut dengan Jamadil Ula dan Jamadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Rajab. Rajab itu Arjab. Artinya apa? Ya, Rajab Arjab, kemuliaan. Arif billah melihat 3 huruf itu. Ra, Jim, Ba. Ra-nya rahmat. Ra-nya rahmah, ya. Ra-nya rahmat, Ba-nya Jimnya Judun. Jud itu dermawan. Judun itu dermawan. Kemudian Ba-nya birrun. Birrun itu kebajikan, ya. Itu Rajab. Rahmat kepada seluruh alam. Dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Berarti rahmat itu apa? Rahmat itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah hembusan ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat. Berarti rahmat itu diberikan kepada seluruh alam. Apakah itu tanaman, apakah itu hayawan, teristimewa manusia, itu semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga para malaikat, termasuk juga jin, syaitan dan iblis, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu tidak pernah pendendam, tidak pernah membenci hambanya.
Allah itu tidak pernah mengabaikan apa yang Dia ciptakan. Dia perhatikan semua. Hambanya mau taat kepadanya atau tidak, itu Dia nggak pikir. Tetap saja dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, cecak di dinding kenapa jadi hidup? Karena ada rahmat Allah. Hayawan-hayawan yang melata kenapa hidup? Karena ada rahmat Allah. Ya, ini kebesaran kayaknya ya. Jadi bunyi terus ya. Itu rahmat dari kata rojab. Dari kata rojab, rahmat. Syighah mubalaghahnya di dalam ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu mubalaghah dari rahmah. Rahman mubalaghah dari rahmah. Rahim mubalaghah dari rahmah. Jadi Rahman Rahim itu awalnya rahmah. Sehingga dimubalaghahkan, disangatkan. Jadi sangat memberi pengasih dan sangat penyayang. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari kata roh. Ya. Kemudian jim. Jim itu al-judi atau judun. Bahasa Arabnya judun, artinya dermawan. Dermawan. Dermawan itu karakter orang yang bertakwa. Coba lihat di akhir ayatnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Muttaqin itu orang yang patuh pada Allah. Karakternya dermawan. Ya. Kemudian yang birrun itu kebajikan. Birrun itu kebajikan, ya. Kebajikan itu apa sih? Ucapan yang baik, perbuatan yang baik, sikap yang positif, itu kebajikan. Perbuatan dan ucapan yang selalu mematuhi perintah Allah dan Rasul, itu namanya albir. Itu ada Rajab, ya. Kemudian sesudah Rajab apa? Sya'ban. Sya'ban itu artinya menyebar. Sya'ban artinya menyebar. Menyebar berarti melakukan aktivitas. Sesudah Sya'ban, Ramadan itu panas yang sangat terik. Artinya Ramadan itu panas yang sangat terik. Yang sangat panas itu namanya Ramadan. Sesudah Ramadan, Syawal. Syawal itu artinya meningkat aktivitas positifnya. Sesudah Syawal, bulan ke-11-nya Dzulqa'dah. Qa'ada yaqudu itu aslinya diam. Mereka diam kembali, istirahat, ya. Lalu yang ke-12-nya Dzulhijjah, haji. Haji itu apa, Bu? Menuju. Haji itu menuju artinya. Menuju kemana? Ke Baitullah. Baitullah itu cuma simbol. Baitullahnya apa, Bu? Ka'bah. Ka'bah itu simbol kiblat. Di Ka'bah ada apa? Ada batu hitam. Ya. Kalau ditanya malaikat, ma qiblatuka? Jawabannya Ka'bah Baitullah. Ka'bah Baitullah itu rumah Allah. Allah tidak punya rumah. Karena Allah itu bukan makhluk. Allah tidak butuh arah karena Allah itu bukan makhluk. Jadi yang sebutkan simbol Baitullah itu simbol saja. Sentralnya kita mengkonsentrasikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ka'bah itu ada batu namanya Hajarul Aswad. Apa itu Hajarul Aswad? Batu hitam.
yang katanya berasal dari surga. Berarti di surga banyak batu ya. Jadi itu simbol saja. Batu hitam di dalam diri manusia apa? Dalam diri kita yang hitam apa? Rambut. Ketika ibu lahir dari rahim ibu, yang keluar perut kakinya dulu apa kepalanya dulu? Kepala dulu yang keluar. Itulah Hajarul Aswad. Keluar kepala dulu, lalu kita menangis awa-awa, bahasa Arabnya aina mau kemana saya, mau kemana saya. Makanya disunahkan ketika kita tawaf mulai dari Hajarul Aswad, mulai hidup. Begitu lahir manusia mulai hidup. Berputarlah ketika tawaf, maksudnya mulai hidup berputar dalam kehidupan itu. Itu namanya Hajarul Aswad. Pada saat ibu umroh dan haji, kalau sudah paham seperti ini, mencium atau tidak Hajarul Aswad tidak ada urusan, karena yang penting paham. Ternyata Hajarul Aswad itu simbol bahwa yang pertama keluar dari rahim ibu kita adalah kepala. Lalu kita hidup ini ada ruh. Ruh itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sentralnya tawaf. Itulah sentralnya kiblat. Berarti ruh kita dari siapa? Dari Allah. Makanya kita berkiblat ke Ka'bah Baitullah. Sebenarnya berkiblatnya bukan ke Ka'bah Baitullah yang 4 persegi, tapi kita hati ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah bilang qalbun mu'min baitullah. Hati mukmin itulah yang baitullah, yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati inilah tempat menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Kemudian waktu haji apa yang dilakukan? Wukuf di Arafah kan? Endingnya wukuf di Arafah. Pada saat ibu wukuf di Arafah, paham nggak itu wukuf di Arafah itu apa? Wukuf itu diam. Wukuf itu diam. Lalu yang didiamkan itu apa? Ketika wukuf di Arafah yang didiamkan itu apa? 7 pintu pikiran yang harus didiamkan. Mana itu 7 pintu pikiran yang mengganggu pikiran kita, yang harus didiamkan? Ini lihat. 2 mata itu 2 pintu pikiran. Kalau mata kita melihat, pikiran kita terganggu. 2 telinga, kalau telinga kita mendengar, pikiran kita terganggu. Sudah 4. 2 lubang hidung, kalau hidung kita mencium wangi atau bau, terganggu hati kita. Sudah 6. Lalu yang ke-7 adalah mulut. Itu pada saat wukuf di Arafah, 7 pintu pikiran itu harus ditutup. Harus ditutup, kita konsentrasi ya. Konsentrasinya kemana? Di dalam kolbu kita hanya sebutan Allah, 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 Allah. Begitu sampai zuhur. Sudah sholat zuhur ada ceramah wuku Arafah, istirahat ya sampai maghrib. Sebentar saja sebenarnya, cuma setengah hari. Itu wukuf di Arafah. Baik, itu nama-nama bulan. Nama-nama bulan ada 12 bulan ya. Sekarang kita lihat secara esensi ritual spiritualnya. 12 itu apa? Nah, sandinya. 12 bulan kan ada 1 dan 2. Angkanya 1 dan 2. 12 bulan. Itu esensi spiritualnya. Ternyata itu simbol Allah 12 bulan itu. 1, angka 1 dan angka 2. Satunya adalah Allah. Dalam bahasa ma'rifahnya disebut Nurullah. Yang 2 Nur Muhammad dan Nur Insan. Jadi 12. 1 Allah atau Nurullah, yang 2-nya Nur Muhammad dan Nur Insan. Di seluruh alam ini ada unsur Nur Muhammad.
rumput yang tumbuh hijau karena ada nur Muhammad, hayawan yang sehat karena ada nur Muhammad. Apalagi manusia sehat jasmani dan rohaninya, berarti ada nur Muhammad. Berimankah dia kepada Allah atau tidak, tetap ada nur Muhammad. Ada nur Muhammad semuanya, ya. Lalu insan itu sebutan ma'rifah. Kalau bahasa syariahnya hamba Allah. Kita disebut hamba Allah. Dalam bahasa thariqah tasawuf kita disebut cermin Allah. Cermin Allah. Kalau kita bercermin, yang terlihat diri kita apa diri orang? Diri kita sendiri. Berarti Allah bercermin kepada hambanya. Artinya kalau kita ingin melihat Allah, lihatlah diri sendiri. Itu maksudnya, ya. Ingin kenal Allah, kenalilah diri sendiri. Ibu pernah dengar mungkin kisah Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Pernah dengar kan? Secara syariah begitu kisahnya. Nabi Musa masuk ke dalam perut ikan. Secara ma'rifah sesungguhnya dia tidak masuk ke dalam perut ikan, tetapi dia mengenal dirinya lebih dalam. Itu maksudnya. Nabi Yunus mengenal dirinya lebih dalam karena ingin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari dirinya. Ini kok bunyi terus ya? Kebesarannya. Jadi mempelajari dirinya, di dalam dirinya ada daging dan kulit. Daging dan kulit dari tanah, tanah dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad. Diganti aja kali ya. Ahmad dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian di dalam diri kita ini ada tulang. Ada tulang belulang, berasal dari air, ya. Air dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk lagi ke dalam diri kita, bahwa di dalam diri kita ada urat. Urat-urat ini berasal dari udara. Udara dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu dalam firman yang lain Allah berkalam, wa alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada Rasul Allah. Dalam diri setiap manusia, dalam diri semua makhluk ada Rasul Allah, namanya ruh. Ada ruh. Manusia ada ruhnya. Binatang ada ruhnya enggak? Ada. Itu semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, mengenal dirinya lebih dalam sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam bahasa ma'rifah disebut insan. Insan itu Allah di dalam hadis qudsinya, al-insanu sirri. Manusia itu, insan itu rahasiaku, kata Allah. Jadi dalam diri kita ini ada rahasia Allah berupa ruh. Rahasia Allah yang sangat dahsyat adalah ruh. Tanpa ruh nggak bisa hidup. Itu rahasia Allah. Wasirri sifati, rahasiaku itu adalah sifat aku, kata Allah.
Wa sifati la ghairi, sifatku tiada lain adalah aku itu sendiri. Nah, jadi Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kenal Allah. Ternyata Allah itu tidak jauh lebih dekat daripada urat nadi di leher kita. Itu insan. Jadi kita pada saat meninggal itu mestinya ingat Allah. Makanya dalam ayat Al-Waqiah dijelaskan kan kita disindir Allah. Falaula idza balaghatil hulqum, bagaimana kalau ruhmu itu sudah berada di tenggorokan. Wa antum hina idzin tazurun, mestinya kamu ingat aku, kata Allah. Jadi ketika kita ngap-ngapan mau mati, yang harus diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan mestinya kamu melihat aku, kata Allah. Itu mestinya begitu, ya. Insan siri. Jadi wasiri sifati la ghairi. Itu kode sandi dari Allah secara spiritual 1 dan 2. 1 adalah Allah atau Nurullah, yang 2-nya Nur Muhammad dan Nur Insan. Kita lanjutkan. Apa selanjutnya ayat itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada suatu saat, pada saat itu Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Pada bulan apa? Pada bulan Rajab. Berarti Nur Muhammad disebarkan oleh Allah kepada seluruh lapis langit dan lapis bumi. Abi Hurairah merincikan itu. Kata beliau, bumi ini dihamparkan pada hari Sabtu. Bumi dihamparkan pada hari Sabtu. Kemudian gunung-gunung diciptakan, ditancapkan di bumi ini supaya tidak goyah pada hari Ahad, ya, gunung-gunungnya. Kemudian pada hari Seninnya pohon-pohon diciptakan di seluruh alam oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin. Pada hari Selasa Allah menciptakan makhluk-makhluk manusia yang tidak suka. Kita enggak suka. Banyak kan makhluk yang kita tidak sukai? Cacing, tikus, apalagi. Pokoknya yang jijik-jijik gitu kan, yang menjijikkan. Itu pada hari Selasa Allah ciptakan. Pada hari Rabu Allah menyebarkan yang kedua kalinya Nur Muhammad, cahaya Allah untuk kelengkapannya ke seluruh alam. Pada hari Kamis binatang Allah ciptakan, ya. Kita lihat kalau ada air pasti ada ikan. Walaupun kita tidak taruhin ikan, pasti dia ada ikan sendiri, ya. Dan pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ya. Jadi ada 7 hari. Sebenarnya kata sabat itu sabit tetap. Sabit itu hanya tetap, ya. Hari Sabat, hari ketetapan, ya. Hari ketetapan, hari keteguhan hati, itu Sabat, ya. Kata Ahad itu wahid. Wahid itu 1. Berarti hari keteguhan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya, ya. Itu dari nama-nama hari. Yauma khalaqas samawati wal ard. Lalu minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang spesifik, yang istimewa, yaitu yang tadi sudah kita jelaskan: Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4, ya. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu adalah al-qayyim, takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fala tazlimu fihinna
Janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu. Berarti sepanjang hayat. Jangan menzalimi diri kita selama 12 bulan. Berarti sepanjang hayat. Sepanjang hidup kita tidak boleh menzalimi. Zalim pada diri sendiri, zalim kepada Allah, zalim kepada sesama. Itu perintahnya. Berarti itu karakter orang yang bertakwa. Tidak berani dia menzalimi dirinya, tidak berani menzalimi Allah, tidak berani menzalimi sesama umat manusia. Selanjutnya kita lihat. Wa qatilul musyrikin, hati-hati nih Bu. Wa qatilul musyrikin kafah. Qatala yuqatilu kan bahasanya membunuh, ya. Membunuh. Jadi yang harus dibunuh itu al-musyrikin. Musyrikin itu bukan orang. Sifat-sifat yang ada di dalam diri kita musyrik, percaya kepada kekuatan selain Allah itu harus dihilangkan. Itu kata membunuh itu. Hilangkan sifat kekuatan diri kita kepada selain Allah. Apa iya? Nah kata-kata apa iya itu dihilangkan. Percaya kepada khurafat dan tahayul, bunuh, hilangkan maksudnya. Bukan orang yang dibunuh, tapi sifat-sifat yang ada di dalam diri orang itulah yang harus dihilangkan. Berarti diri kita, bukan orang lain. Jangan konotasinya kepada yang lain. Ya. Kepada diri kita. Kalau kita masih punya keyakinan kekuatan selain Allah, maka bunuh itu, sifat itu. Kalau ibu pada saat misalnya mau buka warung, menyimpan di situ wafaknya, buang itu wafaknya, itu bunuhlah kata itu, bunuh, wafak. Kalau ibu masih memakai susuk emas, bunuhlah itu, buanglah itu susuknya, itu maksudnya. Ya. Kalau kita masih percaya dengan kekuatan bahwa dengan mandi kembang itu dagangannya bisa laris, bunuhlah itu, sifat semacam itu. Bukan orang yang dibunuh. Ya, tapi sifatnya, karakternya yang harus dihilangkan, dibuang. Berarti ada di dalam diri setiap manusia. Semua tanpa kecuali dia beriman kepada Allah atau tidak, ada sifat kata al-musyriknya itu. Kita saja, kita bercermin kepada diri kita sendiri. Kalau masih ada keraguan di dalam diri kita pada saat berdoa, maka itu menjadi musyrik, syirik khafi. Makanya sebenarnya di dalam orang yang beriman itu kata mudah-mudahan itu dihindari. Mudah-mudahan doa kita diterima. Berarti nggak percaya. Kalau ibu ngomong coba buahnya 2 kali. Buah-buahan. Benar apa bohong? Bohongan kan? Jadi langsung saja qabul gitu. Jadi yakin. Ya. Makanya dalam sholat sesudah sholat astaghfir, mohon ampun, nggak ada lagi tuh mudah-mudahan sholat kita diterima, nggak ada. Yang ada astagfirullah. Nah itu menghindari qatilul musyrikin itu, bunuh itu. Karakter-karakter yang semacam itu dibuang gitu maksudnya. Itu kan konotasinya orang yang dibunuh, ya repot. Bukan kayak gitu. Masa Allah perintahkan untuk membunuh? Allah itu Maha Rahman Rahim. Jadi qatilul musyrikin kafah, kata kafah itu total. Keyakinan kita kepada selain Allah itu total hilangkan. Gitu. Ini kalau sholat kita rajin ya, sedekah kita rajin, ngaji kita rajin. Tapi kalau masih ada kekuatan kepada selain Allah, ini yang harus dibunuh tuh. Karakter sikap kita di dalam diri kita kayak yang masih ada di dalam kolbu itu yang harus dibuang. Itu maksud ayat wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah katanya.
Seperti sifat-sifat musyrik itu menyelimuti kamu secara total. Dia juga harus kita hilangkan dengan total gitu. Ini keyakinan ini, Bu. Bukan masalah membunuh fisik. Bukan masalah membunuh fisik, tetapi menghilangkan karakter-karakter musyrik di dalam diri kita. Berapa banyak seluruh masyarakat kita yang masih melakukan kemusyrikan terselubung. Ya, kalau berhajat pakai ancak, tau nggak ancak itu? Sesajen, ya. Itu berarti punya kekuatan, punya kepercayaan kepada kekuatan selain Allah. Khawatir diganggu, maka dikasih sesajen. Berarti punya keyakinan kekuatan kepada selain Allah. Itu yang harus dihilangkan. Banyak di masyarakat kita. Mungkin mulai sekarang sudah mulai terbunuh. Kalau ibu hamil, ya ibu hamil pakai apa di sini apa nih? Peniti, pakai gunting kecil gitu ya. Pakai peniti, pakai gunting kecil. Begitu masuk rumah, bukannya assalamualaikum, numpang anak jin mau lewat. Itu yang harus dibunuh tuh yang itu. Yang harus dikikis habis itu. Karakter yang merusak akidah kita yang harus dihilangkan. Itu perintah Allah, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Ya. Wa alamu, ketahuilah kata Allah, annallaha ma'al muttaqin. Bahwasanya yang selamat itu adalah al-muttaqin. Al-muttaqin itu yang mana? Itu kembali jawabannya ke atas. Ternyata orang muttaqin itu satu di atas tuh. Ada di dalam dirinya nurullah, nur Muhammad, nur insan. Semuanya ada. Yang bertakwa atau yang tidak bertakwa juga ada itu. Nurullah, nur Muhammad, nur insan. Kemudian al-muttaqin itu apa? Coba lihat di depan, di belakangnya. Fala tazlimu fihinna, berarti tidak pernah melakukan kezaliman. Itu ciri orang yang bertakwa. Karena zalim itu masuk ke dalam ranah hasud. Hasud itu bisa menghilangkan nilai-nilai ibadah kita, ya. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun naril hataba. Hindari oleh kalian itu hasud, zalim, iri, dengki, fitnah, karena semuanya itu menghilangkan nilai-nilai ibadah. Sama halnya dengan api memakan kayu bakar. Orang yang bertakwa akan menghindari sifat zalim, menghindari sifat fitnah, menghindari hasud, ya. Lalu di bawahnya berikutnya waqatilul musyrikin. Orang yang bertakwa menghindari karakter-karakter musyrik. Karakter-karakter kekuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Dalam penjelasan arif billah, orang yang bertakwa itu dari kata rojaba, rahmat, mendapatkan rahmat. Artinya orang yang bertakwa itu Rahman Rahim, selalu kasih sayang. Kata arif billah, kita ini wakil Allah. Kalau kita wakil Allah berarti kita harus bersifat kasih dan sayang dengan siapapun. Itu ciri orang yang bertakwa. Lalu ciri orang yang bertakwa dalam ungkapan arif billah jim, jud, dermawan. Kemudian baknya bir, selalu berbuat kebajikan. Itu karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja tafsir surah At-Taubah ayat 36, ya. Dihayati, dicermati, lalu kita amalkan untuk semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita sudah kenal Allah di dunia, maka kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita a'ma fid dunya wa a'ma fil akhirah. Buta di dunia tidak kenal Allah, maka di akhirat pun tidak akan jumpa dengan Allah. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu lil islah ma stata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.